Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Adrian Sugandi Wijaya, perwakilan dari kelompok Lab QI atau Lab Quality Improvement akan mempresentasikan tugas akhir kelompok kami yaitu aplikasi manajemen tugas peduli tugas. Sebelum mulai presentasi ini, kita harus tahu dulu apa yang melatar belakangi terciptanya aplikasi ini. Seringkali mahasiswa merasa kewalahan dalam mengatur tugas yang diberikan oleh dosen, membuat mahasiswa kebingungan mengenai tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Di sini kita juga bisa lihat contoh kasus mahasiswa yang kebingungan mengenai tugas yang diberikan oleh dosennya dikarenakan kewalahan akan tugas yang diberikan. Oleh karena itu, kami Lab QI ada untuk memberikan solusi yaitu peduli tugas. Peduli tugas di sini membantu mahasiswa mengatur tugas yang diberikan oleh dosen sehingga mahasiswa tidak akan merasa kewalahan lagi. Lalu, apa itu peduli tugas? Mari kita mengenal lebih dalam. Mari kita mulai dengan pertanyaannya. Untuk mengenai lebih lanjut mengenai peduli tugas, kita harus tahu dulu apa itu peduli tugas. Mari kita mulai dengan what. Peduli tugas adalah aplikasi manajemen tugas mahasiswa yang diprogram untuk bisa membantu mahasiswa menyortir tingkat prioritas tugas yang harus dikerjakan. Mahasiswa akan terbantu karena tugas yang harus dikerjakan telah disortir oleh sistem sehingga tinggal mengerjakan saja. Nah, berikutnya kita akan menuju when, di mana kapan peduli tugas ini digunakan. Peduli tugas ini digunakan setiap kali mahasiswa menerima tugas dari dosen. Mahasiswa hanya perlu menginput data tugas dan tugas akan disortir oleh sistem. Untuk siapa sih peduli tugas ini dibuat gitu? Tentunya untuk seluruh kalangan mahasiswa untuk memudahkan mahasiswa dalam mengatur penugasannya. Nah, why? Kenapa? Kenapa harus peduli tugas? Dengan peduli tugas, mahasiswa tidak perlu khawatir mengenai tugas apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Manajemen waktu mahasiswa tentunya akan terbantu dengan adanya aplikasi ini. Di mana aplikasi ini digunakan, tentunya target pasarnya adalah mahasiswa. Namun dengan pengembangan yang lebih lanjut, peduli tugas ini bisa digunakan untuk kalangan pelajar semua usia. Nah, lalu kita akan pada sesi terakhir mengenai bagaimana cara penggunaan peduli tugas. Nah, untuk bagian ini saya akan serahkan kepada Kang Salman yang akan mempresentasikan bagaimana cara kerja peduli tugas. Untuk waktu dan tempat, Kang Salman dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salman Al-Fariji mewakilkan teman-teman untuk pengimplementasian dari aplikasi Peduli Tugas. Ya, di sini ada menu registrasi. Di sini ada username, ada email, ada password. Kita masukkan username kita. Salman Fariji, email salman.fariji, password kita singkat. Ya, registrasi telah berhasil. Ya, di sini adalah menu utama dari aplikasi Peduli Tugas, di mana di sini ada dari total tugas ini ada masih nol ya. Ada total tugas yang selesai dan ada total tugas yang belum selesai. Selanjutnya itu ada tabel, data tabel, di mana data tabel ini memuat kita ada button untuk tambah tugasnya. Di sini ada untuk menampilkan data-data tugasnya. Ya, kita coba untuk tambah tugas. Ya, ketika kita menekan tombol untuk menambahkan tugas, kita memasuki halaman tambah tugas. Oke, kita masukkan contohnya tugas matdis. Hari ini deadline-nya jam 12 malam. Ya, jenis tugasnya individu, tingkat kesulitan tugas sulit ya. Kita simpan. Ya, di sini sudah ada ya. Yang pertama yaitu ya tadi tugas matdis, deadline hari ini jam 12. Jenisnya individu, kesulitan tugas sulit. Ini adalah hasil dari algoritma atau perhitungan fuzzy logic kita, yaitu menghasilkan prioritas dari tugas, di mana yang ini sangat penting karena ini berdekatan dan memiliki kesulitan tugas yang sulit dan jenisnya itu individu. Oke, kita contohkan, tambah lagi satu tugas lagi. Oke, tugas masdis 2. Kita deadline-nya itu contoh 31 Desember. Jamnya sama, ininya sama, individu. Oke, kita simpan.
Nah, ketika si tugas ini memiliki, walaupun jenis individu sulit, kesulitan tugas sulit, tetapi deadline-nya itu berbeda, yaitu jauh. Jadi prioritas tugasnya itu tidak sama gitu. Dia memiliki nilai prioritas lebih rendah dibandingkan tugas matis yang pertama ini karena deadline itu mendekati. Kita contohkan lagi. Tambah tugas. Tugas matis 3. Kita sama 31 Desember. Ini kelompok mudah. Oke, kita coba ya. Ini sama. Ini masih penting karena ini masih pada perhitungan penting. Menghasilkan prioritas tugas yang penting. Kita coba lagi. Tugas matis 4. Deadline-nya kita jauhkan ya. Contoh ini tanggal 8 Januari. Ini ya kelompok, ininya mudah. Nah, maka menghasilkan tugas ini menghasilkan prioritas tugasnya itu kurang penting ya. Jadi pada program peduli tugas ini kita memiliki 3 ranking atau 3 keluaran, yaitu keluarannya itu prioritas tugas. Yang pertama itu ada sangat penting, yang kedua penting, dan yang ketiga itu kurang penting. Dan dalam perurutannya juga di sini kita kalau berurutan dari tabel ini kita menampilkan yang paling sangat penting terlebih dahulu. Nah, ini sudah bertambah ya. Total tugasnya ada 4. Total tugas yang belum selesai itu ada 4. Oke, kita coba ubah ya. Untuk data tugas matis 3 kita coba untuk ubah. Oke, kita ganti tanggalnya jauh sama kayak tadi. Oke. Ya, terubah ya. Dia jadi kurang penting. Nah, sekarang kita coba untuk hapus nih. Hapus dari tugas matis 4. Kita hapus. Nah, sebelum benar-benar dihapus, ada konfirmasi terlebih dahulu. Apakah benar-benar data ini benar-benar akan dihapus atau tidak. Oke, kita hapus. Ya, data berhasil dihapus. Oke, total tugas menjadi 3 dan total tugas yang belum selesai masih 3. Nah, kita sekarang coba untuk menyelesaikan satu tugas. Tandai selesai tugas yang matis pertama. Oke. Tugas matis pertama sudah selesai. Di sini juga berubah ya. Yang tadinya ini total tugasnya selesainya itu masih 0 dan total tugas belum selesai itu 3. Sekarang berubah mengikuti data. Kita semuanya bisa untuk diselesaikan. Nah, kita juga bisa untuk mengubah yang tadinya selesai menjadi belum selesai. Ya, ini. Dan data ini juga responsif gitu, mengikuti data tabel ini mengikuti data yang ada gitu. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan dari program aplikasi peduli tugas. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kesalahan yang saya lakukan dalam pemaparan program peduli tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Salman Al-Farizi atas presentasi dan demonstrasi aplikasi peduli tugas. Tentunya memberikan kita semua gambaran mengenai bagaimana aplikasi ini bekerja nantinya. Berikutnya kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya pada seluruh hadirin pada kolom komentar mengenai peduli tugas. Dan tanpa kita sadari, kita sudah berada di ujung presentasi, dan oleh karena itu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan pada saat presentasi, dan terima kasih. LabQI, sign out.